Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatu iman rahimakumullah, sahabat-sahabat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Syawal, yakni beberapa hari setelah Idul Fitri 1442 Hijriah. Para ulama membagi manusia menjadi 3 kelompok setelah Ramadan. Kelompok yang pertama yakni kelompok yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kenapa dikatakan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat? Karena kelompok yang pertama ini bahagia karena amal solehnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang amal solehnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, seseorang yang amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni manakala amal solehnya setelah Ramadan meningkat. Yakni manakala amal solehnya setelah Ramadan terus berlanjut. Kata beliau, wa jazaa'ul hasanat al-hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan akan melahirkan kebaikan yang seterusnya. Yakni kalau solat tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan tahajud berikutnya. Yakni kalau tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan tilawah selanjutnya. Kalau sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan sedekah selanjutnya terus sampai meninggal dunia. Dan kalau solat berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan solat berjamaah berikutnya sampai meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Ar-Rahman, al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu akan melahirkan kebaikan berikutnya? Jadi sangat simpel. Kalau kita setelah Ramadan melahirkan amal soleh berikutnya yang kita laksanakan di bulan Ramadan, berhusnudzon kepada Allah, moga-moga itu tandanya amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sebaliknya. Jadi kalau hari ini antum bisa bangun setengah jam sebelum adzan subuh berkumandang, sebagaimana ketika di bulan Ramadan, berbahagialah. Jika hari ini antum diringankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengisi masjid dan mushola salat berjamaah, berbahagialah. Jika antum hari ini bisa bersedekah sebagaimana ketika bulan Ramadan bisa bersedekah, berbahagialah. Itu semuanya tandanya amal soleh kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang sebelum Ramadan lalai solatnya, lalai tilawahnya, lalai silaturahim, bahkan mulutnya tidak terjaga. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, menangis, merengek, kemudian merangkak menuju masjidnya Allah Azza wa Jal, kemudian juga merengek di malam hari menangis kepada Allah Azza wa Jal untuk menyesali amalan-amalan sebelum Ramadan, tetapi kekuatannya itu tidak lama di bulan Ramadan, hanya beberapa hari saja. Mungkin 5 hari Ramadan, mungkin 7 hari Ramadan, mungkin 10 hari Ramadan menangis merengeknya. Setelah itu sisanya di bulan Ramadan kembali seperti sebelum Ramadan. Lalai untuk solat berjamaah, lalai untuk bertilawah, lalai untuk sedekah, bahkan lalai untuk beramal soleh yang lainnya. Itu hanya beberapa hari saja Ramadan. Dan setelah Ramadan semakin lalai lagi. Maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa jaza'us sayyi'at
as-sayyi'atu ba'daha. Ternyata balasan kelalaian, balasan keburukan akan melahirkan keburukan-keburukan berikutnya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Jadi sebelum Ramadan dia lalai, maka setelah Ramadan juga lalai. Itu tandanya apa? Amalan yang beberapa hari dilakukan di bulan Ramadan, wal'iyadzubillah, itu tandanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ikhwan. Banyak orang-orang yang hari ini dari Ramadan Aid pertama dia berbahagia, kemudian makan-makan karena itu bagian daripada jamuan dari Allah Azza wa Jal. Tetapi hari kedua Idul Fitri sudah puasa kembali, yakni puasa Syawal. Kenapa? Dia rindu amalan setelah Ramadan. Banyak yang seperti itu. Bahkan yang para akhwat yang qadha juga mereka menyegerakan puasa Syawal untuk apa? Supaya bisa menyegerakan qadha Ramadan, tidak menunda-nundanya. Ini sebaliknya. Jalan-jalan kemana-mana dengan dalih silaturahim, ya. Tetapi di bulan Ramadan hanya bertahan 7 hari saja. Setelahnya dipanggil untuk sholat tarawih mangkir. Untuk sholat berjamaah mangkir, dan lain sebagainya mangkir. Padahal masjid dan musola berada di dekat rumahnya. Dan setelah Ramadan semakin menjadi-jadi. Saudara nun jauh di sana bisa memakan waktu 2 jam, bahkan memakan waktu berhari-hari, bisa dikunjungi, tetapi masjid dan musola hanya beberapa langkah, berat, tidak mampu untuk mengunjungi masjid dan musola. Ini kelompok yang kedua, termasuk kelompok yang kena perangkap talbis iblis, tipu daya iblis, dan dia rugi amalannya di dunia, dan waliyadzubillah akan rugi juga besok di akhirat. Kita saksikan kemana-mana dikunjungi, tapi ketika Ramadan masjid dan musola berat, dan ternyata betul para salafus saleh mengatakan bahwa perjalanan yang paling berat di dunia adalah perjalanan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Itu perjalanan yang paling berat. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang bertatoyur, bernasib sial karena adanya bulan Ramadan ini banyak. Banyak orang-orang yang ketika masuk Ramadan itu sial. Kenapa? Karena warung saya harus ditutup. Mereka bernasib sial. Wal'iyadzubillah. Dan ketika masuk bulan Ramadan bertambah benci mendengar azan maghrib di bulan Ramadan. Wal'iyadzubillah. Padahal orang-orang bahagia ketika mendengar azan maghrib di bulan Ramadan. Walaupun gak pakai lagu, yang penting terdengar suara azan di bulan Ramadan, bahagia. Tetapi kelompok yang ketiga benci. Mendengar atau melihat orang yang berjalan menuju masjid untuk sholat tarawih, benci. Ini orang yang ketiga, setelah Ramadan semakin parah lagi perilakunya. Maka orang yang ketiga ini dikelompokkan oleh para salafus saleh termasuk orang-orang yang celaka di dunia, dan dia akan celaka juga di akhirat. Kenapa? Karena dia sudah mendolimi dirinya sendiri dengan kodoliman yang amat sangat parah. Baik, ikhwati iman, kira-kira kita berada di kelompok yang mana? Pertama, alhamdulillah. Kelompok kedua, wal'iyadzubillah. Bahkan kelompok yang kedua kata para ulama, bi'sal qaum alladzina ya'rifuna Allah fi Ramadan faqat. Maka sejelek-jeleknya manusia adalah manusia yang hanya mengenal kebaikan, hanya mengenal Allah, hanya dekat kepada Allah Azza wa Jal hanya di bulan Ramadan saja. Setelah itu tidak. Dan itu dikatakan bi'sal qaum, sejelek-jeleknya manusia. Atau kita berada di kelompok yang ketiga, la wal'iyadzubillah. Maka yang merasa berada di kelompok yang pertama, bersyukurlah kepada Allah dan terus mohon petunjuk kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal agar bisa istiqamah sampai malaikat maut menjemput kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah untuk beramal soleh,
Sehingga ba'da Ramadan kita semakin baik hubungannya kepada Allah Azza wa Jal, dan semakin baik lagi hubungan kita terhadap sesama manusia, bahkan dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihanilah seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini dengan kasih sayang, maka seluruh makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita semua. Semoga Allah takdirkan ana dan antum semua kelak berada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama istri dan anak-anak kita tercinta. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.